Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon izin teman-teman, ada lulusan STT di sini? Ada Alberto Kurunda. Dega ada. Masya Allah. Ya, jadi kalau mohon izin ya Dinda. Silakan Kurunda. Siapa namanya tadi? Pendeta siapa? Rashid. Masya Allah. Jadi gini. Kerinduan kami umat Islam itu ketika berdiskusi dengan saudara-saudara Kristen kan ya, karena agama Kristen ini kan diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Matius 28 nomor 19, Markus 16, 15 dan seterusnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, kan itu ya. Nah, sebelum kemudian kami menjadi murid selayaknya Kristen ke gereja, nyembah Yesus, sebelum itu terjadi, boleh dong kami bertanya, apa hubungannya secara langsung ajaran Kristen dengan Yesus? Itu nyambungnya di mana? Yesus mengajarkan apa, Kristen melakukan apa? Nah, ini yang rindu ingin kami tahu. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita ada saudara kita yang mungkin masih belajar STT, sekolah teologi, atau memang sudah lulus. Kita ingin tahu benang merahnya gitu loh. Yesus betul-betul yang mengajarkan kekristenan. Pokok pondasi Kristen, Yesus Tuhan, Yesus pencipta, Yesus. Nah, yang ingin kita tahu di sini adalah hubungan intim, hubungan ketat antara agama Kristen, nyembah Yesus, mengkitabkan Bible, merasulkan Lukas, Paulus, Markus dan seterusnya, kemudian mengatakan Taurat itu batal, ibadahnya minggu, makan babi, ya, tidak bersunat. Nah, poin-poin ini yang ingin kita sandarkan kepada sang sumber, yaitu Yesus. Adakah Yesus mengajarkan hal-hal kekristenan? Tolong diajarkan kepada kami, silakan. Songkat bang, cuma terlalu besar, tidak dengar timbul suara. Terlalu besar ya? Dominik di mute dulu. Dominik, host di mute dulu. Dominik, silakan Alberto, Sekolah Tinggi Teologi, silakan Abang Alberto. Waktu dan tempat jawab. Iya, silakan Bang. Gini ya, saya bukannya ini ya. Kita kalau mau ngomong itu harus ada konsentrasinya kemana. Jangan terlalu panjang Bang Zuma ngomong sehingga kita nggak tahu nanti arahnya kemana. Saya nggak mau jadi debat kusir. Ya. Oke, baik. Saya Abang simpulkan. Satu-satu. Oke, saya simpulkan. Abang satu-satu. Tadi baik. Bahas tentang 10 detik Bang. Saya nih sebagai apologet Islam rindu ingin melihat kalau yang jadi permasalahan kalau itu berbeda dan bertentangan, ya. Sekali lagi mungkin membawa tentang tentang Yesus. Bukan itu. Suara saya kedengaran nggak ya teman-teman? Saya ingin tahu hubungan agama Kristen dengan Yesus. Hubungan langsung. Bukan pengakuan sepihak, tapi Yesusnya yang memang betul-betul mengajarkan inti kekristenan. Itu yang saya minta. Bukan pengakuan orang barat, tapi dari Yesusnya sendiri yang merangkul seluruh aspek pembelajaran kekristenan. Itu yang kita butuhkan. Kalau cuman klaim, kami sudah kenyang. Kami tahu Kristen ini. Kenapa? Itu nggak ada klaim. Ya udah, kalau begitu silakan saudara buktikan hubungan erat antara Yesus dengan agama Kristen itu di mana? Data ya, silakan. Anda mau bilang bahwa Kristus itu Kristen gitu. Ini lulusan kan lulusan atau Kristen masih belajar? Kan pengikut Kristus. Enggak, itu pengakuan kan sudah aku bilang tadi. Pasti cuma klaim. Yang saya bisa kalau mau pakai. Yang saya minta itu data-data terkait Kristen ini, bukan kelompok yang baru lahir kemarin sore. Sedangkan Yesus lahirnya di abad pertama. Nah, untuk kita ketahui bahwa Kristen ini betul adalah ajaran Yesus, kasih bukti. Apa yang bisa kami lihat? Selayaknya Al-Quran, bukti dipegang oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, disebut oleh Rasulullah.
layaknya Islam disebutkan oleh Rasulullah, dianut oleh Rasulullah, layaknya Allah disembah oleh Rasulullah, dan seterusnya. Nah, kami rindu ingin tahu Kristen ini dari mana. Kok Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan tentang kekristenan? Cuman klaim kami pengikut Yesus, kami pengikut Yesus. Ya, kalau cuman kayak gitu sih, apa yang bisa kita jadikan sebagai acuan? Nah, sekarang Anda sekolah teologi, tolong tunjukkan sebagai orang belajar, orang terpelajar, silakan tunjukkan kepada kami umat Islam bahwa memang agama Kristen yang dibawa oleh Belanda ini itu ada hubungannya dengan Yesus. Belanda. Silakan. Belanda, kenapa dia Belanda? Udah, nggak usah ke situ, Bang. Buktikan aja akarnya dulu, akar. Yang bawa ke situ. Akarnya dulu, Kristen ini dari mana dan apa hubungannya dengan Yesus? Silakan. Kami kan membawa berita tentang Yesus ya, Injil, kabar baik ya. Makanya Paulus juga mengatakan bahwa terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Ya, artinya kabar keselamatan tentang Kristus. Ya, kami memberitakan tentang Kristus. Terus Anda mau mengatakan bahwa Kristus itu Kristen? Itu kan logika yang cacat. Gimana sih? Kristus itu adalah sumbernya. Iya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya hubungan. Saya tanya itu saya bisa jelaskan. Hubungan antara Yesus dengan Kristen itu di mana? Yang dikatakan hubungan itu, Bung, Yesus mengakui, Kristen mengakui, dua-duanya melakukan kerjasama pembelajaran kekristenan, bukan cuman klaim. Yang saya minta, selayaknya Islam, umatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad itu rangkulan, lahirlah agama Islam. Konsepnya dipelajari, dikaji, disampaikan, diuraikan bersama. Nah, sekarang Kristen dengan Yesus hubungannya di mana? Kalau hanya Kristen yang menghubung-hubungkan, kami pengikutnya, kami penerusnya, kami beriman kepadanya, kami begini nya, itu klaim. Yang saya minta hubungannya. Seperti Nabi Musa, hubungannya dengan Bani Israel, hubungannya dengan kaumnya Yahudi dan Israel. Ada, ketat, nyambung. Satu meja mereka, satu kelas mereka, satu kelompok mereka, satu geng mereka. Musa kaumnya. Nah, sekarang Kristen dengan Yesus, di mana hubungannya? Kapan Yesus duduk bersama dengan orang-orang penyembahnya? Kapan Kristen beribadah sama dengan jemaahnya hari Minggu? Di mana Yesus pernah makan babi? Di mana Yesus pernah ibadah Minggu? Di mana Yesus pernah Natalan? Di mana Yesus pernah bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Itu loh yang kita cari. Di mana Yesus pernah membaca kitab Lukas, kitab Markus, surah Roma, Galatia, Filipi? Di mana Yesus pernah seperti itu, membaca itu? Di mana Yesus pernah rangkulan dengan Paulus yang telah memberikan 13 buku kepada Kristen? Itu loh yang kita butuhkan. Kalau cuma klaim, iblis juga mengklaim dirinya Tuhan. Iblis juga mengklaim dirinya malaikat terang. Yang kita butuhkan bukan klaim, yang kita butuhkan adalah dudukkan perkara. Yesus memang mensahkan, Yesus memang kemudian memberikan validasi, Yesus memang meridhoi, merestui agama Kristen. Itu yang kita butuh. Silahkan. Kedengarannya semua itu dia berkhotbah ya. Pak Alberto tidak memberikan kesempatan kepada Alberto untuk menjelaskan. Ya, silakan. Kita mendengar khotbahnya saja. Oke, silakan. Saya minta maaf kalau gitu. Silakan. Ya, kabur kan? Itu bukan diskusi. Nah, sekarang saudara, kami kasih kesempatan kepada saudara Kristal. Silakan. 3 jam. Nah, silakan. Anda uraikan hubungan Kristen dengan Yesus. 3 jam. Silakan mulai dari sekarang. Yang lain diam. Saya bilang Alberto sudah menjadi pasangan. Udah, itu sudah kabur. Dia udah kabur. Sudah kabur. Anda sekarang silakan Anda jelaskan hubungan Kristen dengan Yesus itu di mana titiknya. Silakan. Hubungannya karena ajarannya. Ya, sumber ajaran kasih itu ya dari Kristus, makanya kami sebagai pengikut Kristen. Pengikut disebut Kristen. Kristen di sini bukan agama. Ya. Karena Kristus sebagai sumber. Itu yang pertama. Kemudian kayaknya hubungan dia nggak yang paham lain. pertanyaannya, dia nggak paham. Pendeta, sudah, cuma dengan siapa ini? Anda tidak paham pertanyaannya.
Anda dikasih waktu 3 jam, tapi percuma Pak. Paham pertanyaannya. Loh, jangan angkat suara karena Suma ada di sini. Suma persilakan saya bicara. Anda lah yang berbicara. Ya, kita dengarkan lelucon selama 3 jam. Silakan. Jawab, kalian itu diam. Saya menjawab secara singkat saja. Saya tidak pakai waktu lama. Oke, Jadi sudah. satu hubungan karena ajarannya. Sudah. Ya. Jadi Yesus sebagai sumber kasih, ajaran kasih. Jadi kami adalah pengikut. Oke, sudah. Yang disebut Kristen. Saya tambah Sudah. lagi. Saya tambah Sudah. lagi. Silakan. Saya tambah lagi satu hubungan ya. Ini kan tanya hubungannya. Yang satu lagi adalah ajaran Kristus. Pergi beritakan Injil ke seluruh dunia. Jadikanlah bangsa muridku. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu hubungan yang erat. Saya kira 2 itu cukup. Oke, baik. Yang pertama, Anda mengatakan Kristen bukan agama. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Yesus menurut tulisan Matius. Oke. Sekarang kalau Kristen bukan agama, berarti Kristen tidak bisa masuk surga. Karena syarat masuk surga menurut Yesus agama. Dan agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Sudah? Paham? Sudah? Ya, silakan. Nah, kalau singkat-singkat begini bagus itu kan. Begini Suma. Di samping Anda mengerti teksnya, juga mengerti konteksnya. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang selalu mengandalkan agama dan ajaran Yahudi. Makanya di situ disebut agama. Jadi bukan pada agama Kristen. Bung, Yesus berkata, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Syarat untuk lebih baik dari ahli Taurat itu agama kan? Anda mengatakan Kristen bukan agama. Kira-kira Kristen masuk sebagai kandidat nggak untuk lebih baik dari ahli Taurat? Lidah kelu. Pada saat itu, Gimana? Gimana nih? Enggak, dengarkan dulu. Jangan Anda menipu diri Anda sendiri. Yesus berkata syarat untuk masuk surga, agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius 5 nomor 20. Anda mengatakan Kristen bukan agama. Iya. Lolos enggak Kristen? Lolos enggak Kristen? Sudah. Harus beragama yang lebih baik dari ahli Taurat. Oke, saya tanya dulu. Kristen agama atau bukan? Kalau mengacu pada sekarang sebagai mengacu kepada sekarang. Mengacu kepada sekarang. Saya ulang. Kristen agama atau bukan? Tidak bisa Anda dikte saya harus memilih ya dan tidak karena ada penjelasannya. Tadi Anda mengatakan Kristen bukan agama. Bukan agama, betul. Betul. Tepuk tangan dulu. Kristen bukan agama. Iya. Dengarkan itu, dengarkan. Iya. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20. Bang, gantian kita. Kalau Anda merujuk gantian. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, syarat untuk masuk surga, orang itu harus beragama dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Berarti Kristen tidak lolos masuk surga karena satu, Kristen bukan agama. Boro-boro lebih bagus agamanya dari ahli Taurat, agama saja bukan. Oke, udah. Gagal ya. Anda harus telan itu ya. Ternyata Kristen tidak bisa masuk surga karena Kristen bukan agama. Nah sekarang agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu setahu saya Islam. Kristen tidak bisa masuk karena Kristen bukan agama, tidak memenuhi syarat. Kristen tidak memenuhi syarat karena bukan agama. Oke? Yang kedua tadi, ajaran. Saudara mengatakan Kristen hubungannya dengan Yesus adalah ajaran. Tolong tunjukkan di mana ajaran Yesus yang menyebutkan kemudian
nama Paulus yang memberikan 13 buku maut kepada kalian? Coba, di mana Yesus pada saat penginjilan selama 3 tahun, Yesus menyebut nama Lukas, Yesus menyebut nama Markus, Yesus menyebut kemudian Paulus. Di mana Yesus menyebut nama mereka selama Yesus mengajarkan Injil selama 3 tahun? Ingat, Anda mengatakan ajaran, berarti ajaran yang Anda imani adalah ajaran Paulus. Paulus menerima wajib hukumnya dari Yesus. Karena yang saya tanya hubungannya dengan Yesus. Tolong tunjukkan, di mana Yesus pernah menyebut nama 3 orang ini pada saat dia penginjilan? Lukas, Markus, Paulus. Silakan. Bang, kabur aja bang, saran gua mah. Bukan kabur aja bang, dengar dulu Bang Juma. Tadi teman saya sudah jelasin tentang Matius 5 ayat 20 ya. Matius 5 ayat 20 itu kita kalau lihat di rokoknya bicara tentang hukum Taurat, bukan Kristen itu agama bang ya. Jangan baca Alkitab itu comot-comot ayat. Enggak nyambung. Matoba kan uku sih, gurun dah. Kok tahu? Menghadapi teman-teman ini cukup potong kuku. Bung, coba Anda baca Matius 13, Bung. Baca Matius 23. Saudara, baca Matius 23. Apa kata Yesus? Ahli Taurat, ahli orang Farisi menduduki kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka, sebab mereka hanya bisa mengucapkan tapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Kristen dengan beriman kepada Paulus, Kristen mengimani hukum Taurat sudah dibatalin. Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat sudah batal beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu dulu. Nah, bagaimana Kristen ini bisa lebih baik daripada ahli Taurat? Pertama, Kristen bukan agama. Kedua, tak ada lagi ajaran Torah di Kristen. Bagaimana syaratnya bisa lebih baik? Orang kedua yang kabur. Bagaimana syaratnya bisa lebih baik? Bubur 2. Gimana? Syarat 3. Terhambur, habis. Habis, gulung tikar. Tutup gereja, tutup. Apa? Ayo, yang nekat naik yuk. Bisa kalau yuk. Umat Islam ditanya, apa hubungannya Al-Quran dengan umat Islam dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengucapkan apa? Huzu Al-Quran min arba'a khairukum man ta'allama Al-Quran. Nabi Muhammad menyebut kitab sucinya umat Islam. Hubungannya jelas. Al-Quran diterima oleh para sahabat dari lisan beliau. Juma. Itu jelas. Jadi hubungannya ada. Nah, sekarang kita tanya nih, Kristen yang keluar-keluar pakai nama Yesus, bawa-bawa nama Yesus. Kita cari apa hubungannya antara Yesus dengan Kristen. Silakan. Halo Juma. Ya, halo. Ya. Ayo Bang, silakan Bang. Ajari yang kami katanya Bang. Kan sekarang apa? Maksudnya Yesus menciptakan agama. Ajaran Kristen itu kan ada tuh. Tuhan itu tidak pernah mendirikan sebuah agama. Oke. Halo. Berarti yang dirikan Tuhan Kristen tidak pernah siapa? mendirikan agama. Berarti yang mendirikan Kristen siapa? Yahudi. Berarti Sama seperti Yesus tidak pernah jadi yang mendirikan agama Kristen siapa? Yang mendirikan sebuah nama sekte itu adalah manusia. Oh, manusia. Yahudi itu dibentuk oleh kelompok Yahudi. Baik. Tuhan Yahweh tidak pernah mendirikan sebuah agama. Baik. Biar Anda paham. Oke, baik. Oke, baik. Yesus Kristus tidak pernah mendirikan namanya agama. Oke, berarti Kristen bukan didirikan oleh Yesus. Oke. Yesus Kristus, mereka membentuk nama kelompok mereka itu adalah Kristen. Artinya Kristiani artinya adalah pengikut Kristus. Tidak ada itu satupun Tuhan yang dari Bani Israel mendirikan sebuah nama agama, kecuali dari Arab itu mendirikan sebuah namanya agama kalian itu. Baik. Oke. Biar Anda paham. Jadi jangan kau samakan Yahweh dengan yang menyamakan siapa? Bisa enggak Anda berhenti diam sebelum saya tampar mulut Anda pakai sepatu? Kau mengatakan Yahweh itu mendirikan sebuah agama. Sejak kapan Yahweh itu mendirikan agama Yahudi? Sejak kapan Yesus mendirikan namanya agama Kristen? Baik. Jadi agama yang dimaksud Yesus di Matius 5 nomor 20 itu apa?
agama itu adalah suatu kelompok ya. Dari bahasa Sanskrit, itulah yang kutanyakan, Cupu. Yang kutanyakan itu artinya Tuhan Yesus maupun yang memberitakan berita-berita keselamatan. Itulah yang saya tanyakan di dunia. Itulah yang saya tanyakan. Untuk menyampaikan firman-Nya itulah yang saya pertanyakan. Berdasarkan firman-Nya. Itulah yang saya bukan agama Itulah yang saya pertanyakan, Bung. Kelompok menyembah Yesus, ibadah minggu, dan dutan di gereja itu yang dirikan siapa? Apa hubungannya dengan Yesus? Seperti misalnya hari Minggu, ya, itu yang dirikan ajaran ibadah seperti itu siapa? Itu loh yang saya tanya. Nyembah Yesus, membikin simbol salib, menggantung kemudian orang di atas salib itu siapa yang ngajarin? Oke, pesta ibadah pakai minuman-minuman keras, itu siapa yang ngajarin? Menyembah anak Maria, itu siapa yang ngajarin? Mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia, Efesus, itu siapa yang ngajarin? Bukankah Yesus guru? Berarti kalau ajaran benar harus bersumber dari sang guru. Ada nggak ajaran Yesus tentang kekristenan yang poin-poin yang tadi? Ada nggak? Itu loh yang saya tanyakan. Masa saya harus uraikan seperti itu sih? Hah? Sedetail itu saya harus uraikan. Ketika saya bertanya, apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Andalah yang punya kewajiban untuk menjelaskan. Seperti misalnya, apa hubungannya orang Yahudi dengan Nabi Musa? Baca Ulangan 4, baca Ulangan 6, baca Yesaya 11, baca Ulangan 11. Itu hubungannya erat. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Bani Yakub, Bani Israel. Bani Israel ya Yehuda. Yehuda ya Yahudi. Berarti hukum yang datang kepada Nabi Musa disebut Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Israel, Yahudi. Nah sekarang hukum yang ada dalam Kristen, hukum salib, hukum Lukas, hukum Markus, hukum Paulus, bla 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 bla, itu milik kepunyaan siapa? Dan siapa yang mengajarkan? Apa hubungannya dengan Yesus? Masa sampai segitu saya harus jelasin? Sama kami sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kami sholat karena kami melihat Nabi Muhammad sholat. Nah kalian hari Minggu melihat siapa kalian sampai kalian seperti itu? Apa hubungannya dengan Yesus? Itu loh yang perlu kami butuhkan untuk kamu jelaskan. Kristen mengaku ajaran kasih, bla 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 bla, masuk ke Indonesia ngambil istilah-istilah Al-Quran, tapi ternyata Kristen sendiri tidak berasal dari Yesus. Begitu loh saudara, silakan. Selamat pagi Bang Zuma tercinta dan semuanya. Pagi saudaraku Bang Denny. Baik. Selamatkan pagi. Selamatkan pagi dan juga diberkati oleh Tuhannya Yesus. Amin. Amin. Sekarang sudah Tuhannya Yesus ini Bang. Tuhannya Yesus. Bukan kepada saya, jangan tunjukkan kepada saya di mana Yahweh itu mendirikan agama Yahudi. Coba saya tunjukkan ke saya. Di mana coba tunjukkan. Di mana? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Apa katanya? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan tentang ajaran Kristen? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, bla 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 bla. Itu di mana Yesus memberikan legitimasi selayaknya Elohim memberikan legitimasi tentang Taurat kepada Bani Israel dan Bani Yehuda? Di mana? Tunjukkan dalilnya, silakan. Kaitannya apa di situ membentuk agama Yahudi apa? Loh, Yahudi itu adalah satu kelompok yang mereka menyembah Tuhannya berdasarkan tuntunan Torah, kitab Tanak. Ya, di mana Yahweh ini membentuk? Kristen adalah satu kelompok yang memiliki tatanan keagamaan, menyembah anak orang yang kita minta legalitas dari anak yang disembah ini kepada Kristen. Itu loh yang kita minta. Tuhannya Yahudi, jangan ada ilah lain di hadapanku, hanya aku Tuhan. Sembahlah aku, jangan ada yang lain, sebab aku adalah Allah yang pencemburu. Itu
Yahudi dan Tuhannya satu klub. Nah, Kristen menyembah Yesus, Yesusnya tidak satu klub dengan Kristen. Itu masalahnya. Di mana Yahweh itu ngomong saya membentuk agama Yahudi di mana? La haula wala quwata illa billah. Di mana dia mengatakan Yahweh saya membentuk agama Yahudi di mana? Yahudi itu adalah kelompok yang menuhankan di mana Yahweh itu membentuk namanya saya membentuk agama Yahudi di mana? Tunjukkan kepada saya. Yahudi itu adalah nama. Di mana tunjukkan kepada saya bahwasanya Yahudi itu dibentuk oleh Yahweh. Coba tunjukkan. Yahudi itu adalah kelompok dari keturunan Yakub yang tadinya disebut Yehuda. Udah tahu saya itu, Kitabnya tunjukkan apa? kepada saya bahwasanya Yahweh langsung mengatakan saya membentuk agama Yahudi. Mereka disebut sebagai Bani Yehuda, Bani Israel. Mereka mengikat komunitas diri menjadi Yudaism. Mendirikan agama Yahudi di mana? Coba tunjukkan pada saya. Agama itu jalan, agama itu aturan. Kau bilang tadi itu Kristen, di mana Yesus Kristen itu dibentuk oleh Yesus. Saya balik ke Kristen. Di mana Yesus mengajarkan jalan? Di mana jalannya ini kemudian disebut Kristen? Di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana? Di mana? Macet. Tunjukkan datanya kepada saya bahwasanya Yahweh itu mendirikan agama Yahudi di mana? Oke, saya jelaskan lagi. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Torah hanya berlaku untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Hukum Taurat mengikat Bani Israel. Mereka kemudian berkelompok disebutlah Yudaism. Yudaism ini adalah kelompok Bani Yakub yang mengikat diri dengan akidah tauhid, menyembah hanya kepada Elohim, sebagaimana Elohim mengajarkan kepada mereka satu Tuhan, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, satu Tuhan. Kitabnya kitab Tanak, ajarannya menyembah Elohim, prosesi ibadahnya jelas dari Tuhannya yang mereka sebut Elohim. Mereka tefillah, mereka saum, mereka membayar perpuluhan, semua kaidah-kaidah ajaran mereka itu yang mereka sebut Yudaism itu berpola kepada firman Tuhan yang datang kepada mereka. Iya, terus sedangkan Kristen ini sedangkan Kristen ini adalah komunitas yang mengaku diri mereka itu sebagai pengikut Yesus. Yang saya tanya, hubungan antara Yesus selayaknya Elohim hubungannya dengan Yudaism itu mana? Coba tunjukkan hubungan Yesus dengan komunitas Kristen itu di mana? Letaknya di mana? Silakan. YHWH itu tidak pernah mengatakan kepada Yahudi kan, saya mendirikan agama kan? Agama itu aturan. Baca yuk Ulangan 4, Ulangan 6. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Kristen juga agama sama aturan. Tidak pernah dia mengatakan tidak pernah mengatakan saya mendirikan agama Yahudi. Sama seperti itu. Yesus tidak pernah mengatakan saya mendirikan agama Kristen. Baik. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Asal ngocor aja itu ngomongnya. Tenangkan diri Anda. Keluaran 31 kita masuk ke data. Kita masuk ke data. Pikir yang bagus, jangan ini. Ada lagi yang Anda ingin katakan? Jangan diturunkan ya teman-teman. Masuk ke data kita ya. Keluaran 31 nomor 11, 12, 13, 14. Orang-orang yang menjadi pengikut atau penyembah Elohim diperintahkan untuk ibadah Sabat. Sabat Sabtu. Nah sekarang orang-orang yang mengikat diri menyebut diri mereka adalah pengikut Yesus ibadah Minggu. Selayaknya Elohim perintahkan kepada Bani Israel ibadah Sabtu, tolong tunjukkan di mana Yesus perintahkan ibadah Minggu. Sudah saya jawab. Mau saya jawab? Enggak. Ya, saya jawab ya. Begini, YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai hari ke-6. Tidak ada hubungannya itu. Yang saya tanya Kristen yang saya tanya, perintahnya Yesus untuk ibadah Minggu itu mana? Jangan kau bawa di situ karena Yesus adalah Elohim menciptakan selama 6 hari, lamanya hari ke-7 istirahat. Jangan kau bawa tipu-tipuan kayak gitu. Yang saya tanya ibadah Minggu, ibadah Minggu apakah berasal dari perintah Yesus? Saya jelaskan, dia menjelaskan ini.
Ibadah Sabat perintah, ibadah Sabat perintah Elohim. Minggu apakah perintah daripada? Bagaimana kita mau jawab kamu? Ngecabein mulut lu deh. Kan harus jawab ini. Hari Sabat perintah Elohim, hari Minggu perintah Ini siapa? kan saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan sama Hari kau. Sabat perintah Elohim, hari Minggu perintah siapa? Saya mau jelaskan. Saya tidak butuh dijelaskan. Saya cuma tanya, hari Minggu itu perintah siapa? Maka saya mau jelaskan. Anda tidak mau. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Ini saya mau jawab. Saya mau jawab. Mau saya jawab. Silakan. Sudah. Yesus mengajar di bangsa Israel kepada suku Yahudi. Ya, tahu kan? Ya tahu. Bukan Kristen, betul. Terus? Ya sudah, terserah kau nanti mau bilang apa, nggak ada, itu urusan. Yang saya tanya, sudah. Perintah Yesus untuk ibadah Minggu mana? Saya mau jelaskan. Jangan dijelaskan. Butuh jawaban. Saya mau menjelaskan. Saya butuh jawaban, Bung. Silakan. Iya, karena saya mau jawab ini. Silakan. Sudah. Yesus mengajar di Yahudi, ya. Dari pertama itu ya menciptakan pekerjaannya, mulai pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari ke-6, ya. Sesudah itu ya berhenti dari pekerjaannya itu. Lalu dia memberkati hari ke-7 itu. Yang saya tanya perintah Yesus ibadah Minggu, cuplis. Kau jangan nipu-nipu, ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Bukan gereja. Saya mau jelaskan, Anda memotong. Perintahkan ibadah Sabtu. Oke? Yang saya tanya, Yesus yang kau tuhankan perintahnya ibadah Minggu mana? Silakan. Kita mau jelaskan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Mau menang sendiri. Saya butuh jawaban. Guru namanya guru, tapi perintah ibadah Minggu dari Yesus itu mana? Guru mau menang sendiri, guru Kita mau jelaskan, motong terus. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban perintah Yesus ibadah Minggu mana? Guru di mana kau? Sampai kapan ilmu kau? Satu. Guru. Dua. Tiga. Guru. Aku sama saya itu, guru kau. 5. Ya. 6. Kan saya mau saya jelaskan, Anda tidak 7. Terus kau. Perintah Elohim ibadah hari Sabtu, Keluaran 31 saya mau jelaskan sama kau. Saya mau jelaskan sama kau ini, guru Perintah Yesus ibadah Minggu mana? Saya mau jelaskan sama kau. Perintah Allah ibadah hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Seluruh Indonesia. Perintah Yesus ibadah Minggu mana? Sama kau, guru paling terkenal, paling hebat. Tidak ada satu pendeta yang melawan kau. Sudah hebat kau. Teman-teman sekalian, sudah ada jawaban nggak? Kau. Tapi ngocehmu terus saja. Sudah ada jawaban nggak orang ini? Tidak mau mendengar jawaban. Sudah ada. Belum. Perintah ibadah hari Minggu sudah ada, teman-teman. Saya menjelaskan, sama kau. Mau nggak kau? Jangan dijawab kau. Saya tidak butuh penjelasan, apalagi orang tidak berakal seperti Anda. Saya jawab sama kau ini. Silakan. Sudah. Tenang kau ya. Yesus mengajar kepada Yahudi. Dia mengakui, tentu dia mengikuti aturan Yahudi. Sudah. Terus ibadah Minggu siapa yang perintahkan? Yahudi itu ya bentar, sekarang saya mau jawab, ini kan belum selesai. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai ke hari hubungannya? Saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh penafsiran. Saya butuh perintahnya ibadah Minggu mana? Kau sosok guru ndak kau ini? Bukan perintah hari Sabtu ada. Keluaran 31 nomor 14. Perintah hari Jumat, perintahnya ada dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Sekarang perintah hari Minggu mana perintahnya? Silakan.
Kau nggak berani melawan saya karena saya memberikan data yang sesuai. Ya, silakan datanya perintah hari Minggu, silakan. Kau terus memotong. Kan saya menjelaskan. Ada terima perintah ibadah Minggu. Silakan. Kan saya menjelaskan ini. Saya tidak butuh penjelasan. Terus memotong. Saya tidak butuh penjelasan. Sebutkan perintahnya dulu. Sebutkan perintahnya dulu. Sampai di mana baru Anda jelasin. Dibilang guru dah dari mana kau? Jelaskan itu nanti setelah Anda menunjukkan kemudian data perintah hari Minggunya. Watak kalian itu sinandar. Kau juga. Perintah hari Minggunya mana? Semua itu. Udah salayani itu semua kalian. Perintah hari Minggunya mana? Sesuai ilmu kalian. Ya. Perintah hari Minggunya mana? Kan sudah saya menjelaskan sama kau. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh perintahnya mana? Kalau sudah kalau nggak terima ya udah. Mana perintah hari Minggunya mana? Bukan iman hari Minggu itu kan. Lihatlah ini ya. Teman-teman yang berhak menjawab. Teman-teman yang selalu mengatakan diri mereka anak-anak Tuhan, coba lihat. Kalian ya itu kalian yang berhak menjawab. Pengacara yang melaporkan kemudian orang-orang api, coba lihat ini wakilmu nih. Ini coba lihat. Sosok guru enggak kau. Coba lihat. Kau nggak berani melawan saya cuma. Kamu asal menerima laporan tanpa kau cross check dulu. Ini pendebat-pendebat Kristen kayak begini ini sudah jadi lawak-lawakan ini. Sudah jadi lontong sayur di hadapan Bang Zuma nih. Coba. Kau nggak berani melawan saya. Kau nggak berani melawan saya. Coba. Ditanya tuh. Lepas dari saya. Mana perintahnya ibadah Minggu dari Yesus? Udah saya kan mau saya menjelaskan sama kau. Tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Kau rupanya siapa kau? Oke, kita dengarkan. Boleh kita kasih waktu ya untuk dia jelaskan apa yang dia menjelaskan. Nanti kita minta datanya ibadah Minggu, boleh ya teman-teman? Ya, silakan. Ya, oke, silakan. Sudah 2 hari mulai dari ya, silakan. Bisa tenang kau. Iya, silakan. Jangan potong terus ya. Waktu ya, ada silakan. Ini mulai dari kemarin. Sudah. Ya. YHWH itu memulai pekerjaannya dari hari pertama sampai hari ke-6. YHWH itu dia berhenti pada hari ke-7, ya. Pada hari ke-7 itu dia memberkati segala pekerjaannya itu, baik hewan maupun manusia maupun segala macam. Dia berhenti di situ. Disitulah namanya disebut hari kudus, ya. Ya, terus. Tapi Kristen itu perhitungan hari itu ya beda-beda. Orang Yahudi menganggap hari ke-7 itu hari Sabat, hari Sabtu. Tetapi orang Kristen menghitung hari itu yang jatuh pada hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Nah di situ letaknya ya tergantunglah namanya kepercayaan masing-masing. Nggak usah kita istilahnya bilang ini yang benar itu yang benar. Ya. Yang saya tanya apa tadi? Sudah selesai atau belum? Aduh, kan udah ini saya jawab. Hari Sabat itu hari kudusnya Tuhan, hari pemberhentian Tuhan untuk menguduskan, memberkati hari pekerjaannya itu dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya, hari ke-7 itu dianggap oleh orang Yahudi itu jatuh pada hari Sabat. Orang Kristen menganggap hari kudus itu hari Sabat itu jatuh pada hari ke-7 yaitu hari Minggu. Nah di situ perbedaannya. Oke, sudah. Ya? Namanya kepercayaan itu kan beda-beda. Nggak mungkin kita paksakan orang Yahudi begini harus hari Sabat itu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nggak mungkin kita paksakan hari Kristen itu mengatakan hari Sabat itu hari ini hari Minggu. Tergantung kepercayaan masing-masing. Yang penting mereka iman itu hari ke-7 itu adalah hari pemberhentian Tuhan untuk memberkati dari segala pekerjaan. Oke, sudah paham, kita udah paham. Sekarang tolong Anda jelaskan hari pertama bagi umatnya Nabi Musa itu hari apa? Kan hari-hari mereka kan disebut Sani, Silisi, Refeksi, Khamsi, Sisi, Sabat, Rison, dan seterusnya. Saya minta sama saudara, hari pertama dalam hitungan umatnya Nabi Musa yang menerima kitab Taurat itu disebut hari apa hari pertama? Silakan. Silakan. Anda kan mengatakan masing-masing punya kepercayaan mana Sabat itu. Nah sekarang saya minta, yang punya hukum Taurat itu Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu tentang kitab Tanakh Kristen atau Yahudi? Yahudi dong. Yang tahu hari Sabat itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau hari apa? Yahudi dong, karena dia yang punya. Nah saya ingin uji Anda nih. Saya ingin uji. Hari pertama dalam hitungan hari-hari bagi umatnya Nabi Musa itu jatuh pada hari apa dan disebut apa dalam bahasa Ibrani? Silakan. Saya kasih pilihan.
ada sisi, ada kamsi, ada revisi, ada sisi, ada syani, ada rishon, ada syabat. Silakan pilih yang mana hari pertama di dalam hitungan orang Yahudi. Anda sebut-sebut tadi gurunda kan? Nah, Anda ketemu gurunda ini. Saya sudah berusaha merendah-rendahkan ilmu saya serendah-rendahnya untuk mencapai levelmu, tapi kau nyinggung-nyinggung saya angkat kau naik pada level yang agak tinggi sedikit. Tunjukkan hari pertama dalam hitungan bahasa. Tenang, sudah. Oke, silakan. Coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab Tanakh itu bahwasanya mengatakan hari pertama itu hari Senin. Hitungan dulu, hitungan. Nggak ada, memang nggak ada di dalam kitab Tanakh itu, nggak ada. Hitungannya Dalam itu hari tradisi pertama, Yahudi. Dengar, dalam coba sebutkan hari pertama bagi hitungan Yahudi itu hari apa? Nggak ada keterangan dalam Alkitab itu, maupun di dalam kitab Tanakh. Ini bukan dalam kitab. Dalam tradisi Yudaism hari pertama itu apa? Kan mereka yang tahu. Kami berpacu pada kitab. Kami berpedoman pada kitab-kitab itu. Oke. Di mana dituliskan di dalam Bible bahwa hari ketujuh itu hari Minggu? Nggak ada juga. Tapi menurut perhitungan kalender Masehi. Tadi rujukannya katanya Bible. Saya minta di Bible hari ketujuh itu hari Minggu, mana tertulis? Dia dihitung menurut ini perhitungan kelahiran Yesus. Saatnya Anda ditertawakan. Nah, sekarang hari Sabat menurut Yahudi hari apa? Sabtu atau Minggu? Kalender itu tanya dulu, sekarang apa? Menurut Yudaism hari Sabat itu Sabtu atau Minggu? Ya hari Sabtu, saya akui itu. Terus dari mana Kristen mendapatkan materi bahwa hari Sabat itu Minggu? Itu saya bilang tadi. Kalender sekarang. Bentar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika orang Yahudi berbicara Yom Rishon atau berbicara mengenai Yom Shabbat, mereka menghitung hari pertama Rishon, hari kedua Shani, hari ketiga Syusi, hari keempat Revisi, hari kelima Khamsi, hari keenam itu Sirsi, hari ketujuh itu Sabat. Di mana terkutip itu? Kita mana terkutip itu? Sekarang di mana tertulis di Bible bahwa hari ketujuh hari Minggu? Ada. Hari ketujuh itu ya dimulai dari perhitungan kelahiran Yesus. Tolong tunjukkan di dalam Bible hari apa Yesus lahir. Silakan. Halo. Hari ini Gunda mengerti. Saya minta hari kelahiran Yesus itu hari apa? Coba kalender sebutkan. Sekarang itu pakai apa? Kalender sekarang itu Rishon, Seni, Selisi, Refiki, Khamsi, Sisi, Sabat. Tunjukkan hari apa Yesus lahir. Prediksi itu tanggal 25 menurut saya tidak tanya tanggal. Saya tidak tanya. Saya tanya hari. Hari apa Yesus lahir? Itu masih belum ada perhitungan hari di situ. Hari apa? Hari ke-7, hari ke-6 ya. Satu kali lagi Bang Suba, satu kali lagi. Halo. Bentar dulu. Lalu dasarmu mengatakan Sabat itu Minggu apa, Cak Ayu? Kalender sekarang yang kau pakai apa? Iya, kalender sekarang. Itu kalender perhitungan kelahiran Yesus yang kau pakai itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Makhluk inilah yang menyesatkan kamu. Makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu seperti sekarang. Anda secara tidak langsung mengaku kelahiran Yesus. Ya, Anda secara tidak langsung memakai kalender sekarang itu kalender Masehi. Secara tidak langsung Anda mengaku kelahiran Yesus Kristus. Makhluk inilah yang dibuat yang itu oleh orang membuat Nasrani. kau uring-uringan seperti sekarang ini. Makhluk yang mengaku Yesus inilah yang membimbing kamu aneh seperti ini. Ayo.
Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi teman-teman. Sebelum diturunkan kita ulang lagi, kita kerjain dia ya teman-teman. Yesus Kristus ke Ukti dunia. Rosifa nanti kalau dia nggak bisa jawab langsung aja diturunin. Memalukan gereja ini, memalukan pengacara-pengacara yang melaporkan anak-anak api. Ya kita tanya ke dia ya. Keluaran Anda secara tidak sengaja mengakui kelahiran Yesus. Kamu itu ayat nomor 14. Di situ ada perintah Sabat. Dan Sabat bagi Yahudi itu hari Sabtu sampai hari ini. Mulai dari zamannya Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi sampai sekarang itu orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Muncul Karisteng. Sebelum menjadi Karisteng, orang-orang Roma, orang-orang Yunani berpesta pada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu itu adalah Sunday. Secara tidak langsung ada yang tahu arti Sunday? Yesus Kristus. Ada yang tahu arti Sunday? Sunday artinya hari matahari. Kenapa disebut hari matahari? Karena orang Roma, orang Yunani penyembah dewa matahari. Nah, artinya ketika kemudian orang Kristen menyembah pada hari Minggu, itu mereka sedang mengikuti tradisi Romawi dan Yunani kuno. Berpesta pada hari Minggu untuk memperingati dewa matahari. Orang Yahudi sampai hari ini, mereka Sabat hari Sabtu. Orang Kristen mereka menyembah Yesus hari Minggu. Muncul pertanyaan. Keluaran 31 nomor 14, mereka terbukti beribadah pada hari Sabtu karena kenapa? Mereka diperintahkan untuk mensucikan hari Sabtu. Kristen terciduk. Sebagai bukti bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus. Sebagai bukti bahwa Kristen ini tidak ada hubungannya dengan Yesus anak Maria. Sebagai bukti bahwa Kristen ini tak ada hubungannya dengan ajaran para nabi Bani Israel. Kita minta pertanggungjawaban. Dari mana Kristen mendapatkan perintah ibadah Minggu? Di mana tradisi itu muncul ibadahnya hari Minggu? Silakan. Kita kasih hitungan sampai hitungan 10 ya teman-teman. Kalau tidak ditendang aja kepalanya. 1, 2. Sudah. Jangan dimin-min lah, host. 3. Ya, ini saya mau jawab ini, ya. Perhitungan hari itu tidak ada disebutkan hari pertama itu hari Senin, hari kedua itu hari Selasa, nggak ada. 5. Nggak ada di dalam Alkitab itu, nggak ada ya. Yang saya mau jelaskan sekarang, kalender yang kau pakai sekarang itu adalah kalender perhitungan kelahiran Yesus. Ya, kami memulai perhitungan hari pertama sampai hari ke-7 itu kami mulai itu dari hari kelahiran Yesus Kristus. Hari kelahiran Kristus itu ya jatuh perhitungannya pada hari ke-7 itu adalah hari Minggu. 10. Dah selesai. Kamu ke gereja seperti biasa, telunjuk, cerot, habis itu jilat. Oke. Jadi teman-teman sekalian masih kepada pengajaran tadi Pendeta Rashid. Ketika bertanya apa hubungannya antara Kristen dengan Yesus, sampai detik ini ternyata nggak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa agama Kristen ada hubungannya dengan Yesus. Kalau dikatakan agama Kristen mengklaim diri sebagai pengikut Yesus, iya betul, kita akui. Saudara kita Kristen itu mengakui mereka pengikut Yesus. Tapi ketika kita tanya, apa bukti bahwa kalian itu adalah penganut agama yang diajarkan oleh Yesus? Apa buktinya? Ternyata tak ada satupun di antara mereka. Belum ada di antara mereka yang mampu membuktikan. Berani bahasa Al-Quranmu nggak? Mana tahu saat ini dia berani.